Definisi otitis media akut. Otitis media akut adalah infeksi pada kafum timpani yang paling sering menyerang anak-anak usia 6-24 bulan. Otitis media akut dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Patogen bakteri yang paling umum menyebabkan otitis media akut yaitu Streptococcus pneumoniae, diikuti oleh non-tipeable Haemophilus influenza dan Moraxella catarrhalis. Sementara virus yang paling umum dari otitis media akut adalah respiratory syncytial virus, coronavirus, virus influenza, adenovirus, metapneumovirus manusia, dan picornavirus. Etiologi otitis media akut. Otitis media akut merupakan komplikasi dari disfungsi tuba eutasius akibat infeksi virus pada saluran pernafasan atas. Virus saluran pernafasan atas menyebabkan peradangan tuba eustasius yang mengakibatkan disfungsi dan adanya tekanan negatif telinga tengah. Hal tersebut memungkinkan terjadi sekresi yang mengandung virus yang menginfeksi dan bakteri patogen dan berkoloni di nasofaring masuk ke telinga tengah. Bakteri atau virus tersebut menyebabkan infeksi akut pada telinga tengah yang mengakibatkan adanya penumpukan cairan atau pada telinga tengah. Otitis media akut dapat disebabkan oleh virus seperti respiratory syncytial virus, virus influenza, adenovirus, dan rhinovirus. Selain itu, otitis media akut juga dapat disebabkan oleh bakteri seperti Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Faktor resiko otitis media akut. Faktor resiko terjadinya otitis media akut adalah usia muda, kelainan orofasial, paparan asap rokok, durasi pemberian ASI yang pendek, dan riwayat otitis media akut dalam keluarga. Salah satu faktor resiko utama terjadinya otitis media akut adalah usia. Anak-anak cenderung lebih beresiko mengalami infeksi telinga tengah dibandingkan orang dewasa karena struktur anatomi dari tuba eustasius anak memiliki posisi lebih horizontal, lebih pendek, dan lebih fleksibel dibandingkan orang dewasa. Manifestasi klinis otitis media akut. Gejala umum yang dapat dijumpai pada penderita otitis media akut berupa demam, malaise, efusi telinga tengah, otorhea, nyeri telinga, perforasi membran timpani, gangguan pendengaran, telinga berdengung, vertigo, dan nistagmus. Gejala otitis media akut bervariasi dan dapat bergantung pada usia, status perkembangan anak, dan perkembangan penyakit. Gejala paling spesifik adalah nyeri telinga tiba-tiba dan parah yang membangunkan bayi atau anak kecil saat tidur. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan otoskopi merupakan pemeriksaan penting untuk diagnosis OMA yang akurat. Penambahan pneumatoskopi pada pemeriksaan fisik juga direkomendasikan untuk memungkinkan evaluasi gerakan membran timpani. Pemeriksaan biasanya menunjukkan penonjolan membran timpani, kekeruhan, eritema, dan mobilitas yang buruk ketika tekanan pneumatik diterapkan menggunakan otoskopi pneumatik. Membran timpani normal tembus cahaya. Sebaliknya, bila ada cairan di telinga tengah, membran timpani tampak keruh, kekuningan, atau buram. Ketika ada air, fluid level, membran timpani tampak tembus di atas dan buram di bawah garis demarkis. Jika membran timpani pecah, akan terlihat adanya perforasi dan sekret purulen di liang telinga. Adapun klasifikasinya yaitu yang pertama, stadium oklusi. Stadium oklusi ini ditandai dengan membran timpani yang berinteraksi karena tekanan negatif pada telinga tengah, dan membran timpani atau MT dapat terlihat normal atau tampak keruh dan pucat. Yang kedua ada stadium hiperemis. Stadium hiperemis atau presupurasi, adanya gambaran hiperemis pada MT atau adanya pembuluh darah yang melebar, edem, serta terbentuk sekret eksudat. Akan tetapi masih sulit untuk dilihat. Gejala yang mungkin timbul
pada stadium ini adalah nyeri pada telinga, gangguan pendengaran, tinnitus, dan mungkin disertai demam. Yang ketiga yaitu stadium oklusi. Stadium oklusi ditandai dengan membran timpani yang beretraksi karena tekanan negatif pada telinga tengah, dan membran timpani atau MT dapat terlihat normal atau tampak keruh dan pucat. Berikutnya ada stadium perforasi. Stadium keempat yaitu stadium perforasi. Pada stadium ini akan didapatkan gambaran membran timpani yang ruptur dan nanah mengalir ke MAE, disertai nyeri dan demam berkurang. Yang terakhir yaitu stadium resolusi. Stadium terakhir dari OMA yaitu stadium resolusi. Pada individu yang memiliki imun baik akan mengalami resolusi secara spontan, di mana membran timpani akan kembali seperti semula dan sekret yang menghilang. Adapun komplikasinya yaitu komplikasi pada otitis media akut dapat terjadi karena berbagai faktor seperti gangguan status kekebalan tubuh, anatomi abnormal, pengobatan antibiotik yang tidak adekuat, atau patogen yang sangat mematikan. Komplikasi dapat dibagi menjadi komplikasi intratemporal dan intrakranial. Komplikasi yang dapat terjadinya dari otitis media akut adalah mastoiditis, labirintitis, otitis media suppuratif kronik, kolesteatoma, otitik hidrocephalus, dan otitik meningitis. Fisiologi otitis media akut biasanya dikaitkan dengan terjadinya ISPA atau common cold. Hal ini disebabkan oleh proses inflamasi setelah ISPA yang melibatkan mukosa hidung, nasofaring, mukosa telinga tengah, dan tuba eustachius. Sel-sel inflamasi dari ISPA melalui tuba eustachius akan memasuki ruang telinga tengah yang menyebabkan ruangan tersebut menyempit karena terjadi udem. Udem tersebut menghalangi pintu masuk dari tuba eustachius yang menyebabkan penurunan ventilasi yang mengakibatkan peningkatan tekanan negatif di telinga tengah. Sementara sekret dari peradangan mukosa meningkat, menyebabkan penumpukan sekresi mukosa terus terjadi, yang memungkinkan kolonisasi patogen di kavum timpani. Pertumbuhan patogen ini akan menimbulkan nanah di ruang telinga tengah. Dapat dilihat pada pemeriksaan yaitu membran timpani yang menonjol atau eritem, dan terdapat sekret purulen. Tanda klinis harus dibedakan dari otitis media serosa kronis atau disingkat OMSK, yang muncul dengan cairan kental berwarna kuning di ruang telinga tengah dan retraksi membran timpani pada pemeriksaan motoskopi. Keduanya akan menghasilkan penurunan mobilitas TM pada timpanometri atau otoskopi pneumatik. Selanjutnya tata laksana. Tata laksana dari otitis media akut tergantung pada stadiumnya. Pada stadium oklusi diberikan antibiotik jika diakibatkan bakteri dan obat tetes hidung HCl efedrin 0,5% untuk anak berusia di bawah 12 tahun dan 1% untuk anak berusia 12 tahun sebanyak 4 kali sehari selama 7 hari atau 1-2 kali tetes setiap pemakaian. Pada pasien yang berada di stadium presupurasi diberikan analgetik dan antipiretik. Selain itu diberikan juga antibiotik dan obat tetes hidung dengan dosis yang sama. Stadium supurasi dapat ditata laksana dengan memberikan antibiotik dan obat simptomatik miringotomi dapat dilakukan untuk mencegah ruptur dari membran timpani. Pada stadium M perforasi, pasien diberikan antibiotik dan obat cuci telinga H2O2 3% selama 3 atau sampai 5 hari. Pathway otitis, di mana otitis disebabkan oleh infeksi sekunder seperti ISPA. ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan atas. ISPA adalah salah satu faktor penyebab otitis media akut. Pada saat anak mengalami ISPA, kolonisasi bakteri dapat berpindah dari hidung ke nasofaring, baik dari mekanisme menghirup, mengindus, maupun karena faktor anatomi tuba eustachius yang belum matur. Di mana juga ada trauma benda asing. Trauma benda asing dapat menyebabkan ruptur genang telinga. Ruptur genang telinga atau perforasi membran timpani adalah kondisi ketika genang telinga mengalami lubang atau robekan. Genang telinga merupakan selaput tipis yang memisahkan telinga tengah dan telinga luar. Dapat menyebabkan infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini masuk ke dalam telinga yang menyebabkan infeksi telinga tengah.
atau kafum tipani tuba eustachius, yang dimana akan menyebabkan proses inflamasi. Proses inflamasi ini akan menyebabkan proses peradangan yang akan menyebabkan pasien mengalami nyeri pada area telinga dan dapat menyebabkan pasien mengalami demam. Yang dimana juga ada reaksi peradangan. Dari reaksi peradangan ini akan menimbulkan gatal di area telinga. Gatal di area telinga ini merupakan dapat menimbulkan reaksi menggaruk dengan berlebih sehingga pasien mengalami gangguan rasa aman dan nyaman.